Imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wal maqalatu thaminatu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ismuhu Abdurrahman bin Sakhar annahu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatun munjiyatun ay mukhlisatun li sahibiha minal adabi wa talatun muhlikatun ay muti'atun li fa'iliha fil halaki wa talatun darajatun ay manazilun fil akhirati wa talatun kaffaratun lidunubi amiliha. Kita potong dulu dah, panjang bener ini. Wal maqalatu tsaminatu, dan maqalah yang ke-8 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa ismuhu Abdurrahman bin Sakhar, dan nama asli beliau itu Abdurrahman bin Sakhar. Ya kalau mau dibaca pakai bahasa Arabnya boleh Abdurrahman bin Sakhrin, Sakhar. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Kalau Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing. Bapaknya kucing. Apa? Bapaknya kucing. Karena pernah mungut kucing yang lagi kedinginan di tengah jalan, ditaruh dalam gamis beliau biar hangat. Lagi disebutnya bapaknya kucing. Kalau kita kan lain, kucing lagi numpang hangat di rumah kita tendang, kita usir, kita buang. Namanya Abdurrahman bin Sakhar. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyatun ay mukhlisatun li sahibiha minal adabi. Salatun munjiyatun, ada 3 yang menyelamatkan. Ada 3 perbuatan yang kalau kita lakukan dalam kehidupan kita itu dapat menyelamatkan kita. 3. Ay mukhlisatun li sahibiha minal adabi, artinya mukhlisatun menyelamatkan, li sahibiha bagi orang yang mengerjakannya, minal adabi dari siksa Allah, dari azab. Kalau kita bisa mengerjakan 3 hal ini, insya Allah kita akan terhindar,
kita akan selamat dari azab Allah. Itu. Wa talatun muhlikatun, dan ada 3 yang mencelakakan. Ada 3 yang menyelamatkan, juga ada 3 yang membuat kita celaka kalau perbuatan itu kita kerjain. Ai muti'atun li fa'iliha fil halaki, artinya menjerumuskan. Muti'atun li fa'iliha, menjerumuskan orang yang melakukannya fil halaki, ke dalam kesengsaraan. Datu. Wa talatun darajatun, dan ada 3 yang mengangkat derajat seseorang. Wa talatun darajatun, dan ada 3 yang mengangkat derajat seseorang. Ai manazilun fil akhirati, artinya membuat seseorang mendapatkan posisi di akhirat, mendapatkan posisi yang tinggi di akhirat. Wa talatun kafaratun, dan ada 3 yang menghapuskan lidunubi amiliha, bagi dosa orang yang melakukannya. Ada 3 yang menyelamatkan kita, ada 3 yang membuat kita celaka, ada 3 yang mengangkat derajat kita di akhirat, ada 3 yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Apa aja? Ya? Kriterianya, perbuatannya apa aja? Amal munjiatu, adapun perbuatan yang menyelamatkan, adapun hal-hal yang menyelamatkan. Fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyati. Maka yang pertama yaitu rasa takut kepada Allah Ta'ala fis sirri wal alaniyati, dalam keadaan sepi, wal alaniyati, dan ramai. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wal alaniyati, dan terang-terangan. Mau sepi, mau rame, kita terapkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Quddimas sirru li'anna taqwallahi fihi a'la darajatin. Darajatin boleh, darajatan boleh ya. Didahulukan kalimat asirri dalam keadaan sepi, li'anna taqwallahi fihi, karena bahwasanya takwa kepada Allah dalam keadaan sepi, a'la darajatin, itu memiliki derajat yang lebih tinggi. Yang pertama, kita bisa selamat dari siksa Allah, kita bisa selamat dari azab Allah kalau kita bisa menerapkan rasa takut kepada Allah dalam kondisi apapun, mau itu ketika lagi sendiri atau ketika lagi rame-rame. Udah tuh jelas, itu yang pertama.
Kadang-kadang emang kalau lagi rame-rame mah kita kayak orang bener. Cuma pas lagi sendiri baru udah kelihatan aslinya. Hah? Ya kelihatan daglok. Kelihatan dagloknya. Kalau lagi rame-rame mah tahlil kuat, zikir kuat, jamaah rame-rame. Tapi lagi sendiri. Makanya kalau kita pengen selamat, mau itu lagi sendiri atau lagi rame-rame, terapkan rasa takut kepada Allah. Karena dengan begitu, karena kita menerapkan rasa takut kepada Allah, kita bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan maksiat. Kenapa sih kita selama ini masih berani berbuat maksiat, masih berani ngerjain perbuatan dosa, masih berani berbuat zolim? Apa penyebabnya? Karena kita belum memiliki rasa takut kepada Allah. Makanya dari dulu banyak penceramah yang bilang begitu. Negara kita ini, kampung kita ini enggak kekurangan orang pinter. Di masjid ini, di kampung Jati Bening Baru ini orang pinter banyak. Banyak ya, Bi? Banyak orang pinter. Mau itu yang lulusan pesantren, mau itu yang lulusan kampus universitas, banyak dah pokoknya, yang S1, S2, S3, S mambu. Banyak dah orang pintar di kampung kita, banyak. Yang kurang di kampung kita, kenapa jadinya masih banyak perbuatan maksiat? Kenapa jadinya masih banyak perbuatan dosa? Kenapa jadinya masih banyak yang ribut, tetangga sama tetangga, saudara sama saudara masih pada berantem? Kenapa? Apa penyebabnya? Karena kurangnya rasa takut kepada Allah di diri kita. Penyebab. Mau itu dari yang jabatan paling tinggi, lingkup paling besar atau lingkup paling kecil, kenapa masih banyak kezoliman, masih banyak yang berani maksiat? Ya penyebabnya itu. Suami masih zolim sama istrinya, ya penyebabnya karena takut, karena belum punya rasa takut kepada Allah. Istri masih ngelawan sama suaminya, kenapa? Karena masih belum punya rasa takut kepada Allah. Orang tua nggak mau ngerawatin anaknya, apa penyebabnya? Karena kurangnya rasa takut kepada Allah. Anak ngelawan sama orang tua, penyebabnya apa? Ya karena tadi masih belum punya rasa takut kepada Allah. Semuanya dah. Tetangga bisa berbuat zolim sama tetangganya, ya karena nggak punya rasa takut kepada Allah. Abang zolim sama adeknya atau adek ngelawan sama abangnya, ya penyebabnya satu, karena kurangnya rasa takut kepada Allah. Nah, sebenarnya kalau pengen kampung kita damai, adem, semua pada akur, kuncinya satu. Kuncinya terapkan rasa takut kepada Allah di diri kita. Jadinya pengen zolim sama orang, jangan takut sama Allah. Allah tahu perbuatan kita, ntar kita dihukum sama Allah. Makanya sampai dalam Al-Quran Allah bilang, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya semua penduduk kampung itu, penduduk negara itu semuanya beriman dan takwa, takwa dalam artian punya rasa takut kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, pasti akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Damai jadinya, negara kita damai, kampung kita damai, nggak ada yang berani korupsi, nggak ada yang berani zolim.
Karena semuanya takut kepada Allah. Nah kita jangankan sampai yang lain-lain, kotak masjid kaci hilang, penyebabnya apa gitu. Duit kas masjid pakai ada yang ngambil, apa penyebabnya? Karena kita belum punya rasa takut kepada Allah. Masih suka ngomong-ngomongin orang, ngata-ngatain orang, nyakitin orang. Apa penyebabnya? Ya karena kita belum punya rasa takut kepada Allah. Itu penyebabnya. Kuncinya satu, kalau pengen kampung kita aman, damai, tentram, berkah, kuncinya satu. Walau anna ahlal qura amanu wa taqwa, kuncinya beriman dan takut kepada Allah. Takut dalam artian tunduk kepada semua aturan Allah. Nah sampai dalam hadis lain juga Rasul bilang ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, atau dalam kondisi apapun yang sedang kalian jalani. Di mana aja, jadi pejabat yang takwa, jadi pengusaha yang takwa, jadi pedagang yang takwa, jadi karyawan yang takwa, jadi guru yang takwa, jadi suami kepala keluarga yang takwa, istri yang takwa. Semua ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dalam kondisi apapun. Takut kepada Allah dalam kondisi apapun, sehingga jadinya ketika kita mau ngerjain perbuatan maksiat jadi mikir-mikir lagi, takut nanti disiksa, nanti dihukum oleh Allah. Itu yang pertama, terapkan rasa takut kepada Allah dalam keadaan sepi dan keadaan ramai. Tadi ya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dalam kondisi apa. Karena kalau kita nggak takwa, nggak takut kepada Allah, nanti di akhir ayat tadi dijelasin tuh, walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan itu, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka perbuat. Kuncinya gampang ya, kalau pengen keluarga kita berkah, kampung kita berkah, negara kita berkah, ya tanamkan rasa takut kita kepada Allah dalam kondisi apapun. Yang pertama, wal qasdu fil faqri wal ghina, ay at-tawassutu fil ma'isyati bi an lam yujawiz fiha al-hadda wa radiya bidzalika. Wal qasdu fil faqri wal ghina, dan sederhana fil faqri wal ghina, dalam keadaan fakir, wal ghina dan kaya. Baik dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya, tetap kita gunakan pola hidup sederhana. Al-qasdu sederhana, enggak berlebihan. Ai at-tawassutu fil ma'isyati, artinya sederhana dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan. Bi an lam yujawiz fiha al-hadda, dengan bahwa dia tidak melewati batasan-batasan dalam kehidupannya, dalam ma'isyahnya. Ini juga penyakit orang kita nih, penyakit kita semua. Ya kalau lagi fakir mah bisa dah, pasti sederhana ya, itu Pak ya, pasti. Kalau lagi fakir mah, kadang-kadang begitu punya duit dikit, usahanya rada maju dikit, duitnya udah rada banyakan dikit, mulai dah yang tadinya pola hidupnya sederhana mulai dah berubah.
Jadi duitnya makin banyak, gaya hidupnya makin tinggi. HP udah kagak mau lagi pakai yang jelek, motor kagak mau lagi pakai yang jelek, mobil pengennya yang cakep, yang mahal, rumah pengennya yang mewah. Kebanyakan penyakit orang kampung saya begitu deh. Orang kampung saya ini mah tapi ya, orang kampung saya. Kebanyakan penyakitnya orang kampung saya begitu. Begitu penghasilannya nambah, duitnya nambah, lah kawin. Lagunya juga nambah, gaya hidupnya makin meningkat gitu. Yang kemarin-kemarin makan amat teri sama sambal cukup, agak kurang juga masih. Yang tadinya makan di warteg cukup, begitu duitnya rada banyakan dikit, mulai dah gayanya rada banyak, lagunya rada banyak, pengennya makan di restoran yang mewah, mahal. Asal makan juga gak mau di rumah, makannya di puncak. Isik-isik jalan-jalan, isik-isik jalan-jalan gitu. Nyari tempat makan enak. Sop tiga darah. Sop tiga darah. Udah tuh. Kebanyakan kita begitu. Ya kalau lagi fakir, ya rata-rata kita udah sederhana pasti. Cuma begitu duitnya nambah, rada kaya dikit aja. Atau kalau bahasa orang kampung kita apa? OKB. Orang kaya baru. Mulai dah gayanya nambah, lagunya nambah. Padahal kalau kita pengen selamat, tetap sederhana, baik ketika kita dalam keadaan fakir maupun ketika kita dalam keadaan kaya. Karena ingat, semua yang kita gunakan dalam kehidupan kita, kalau itu sampai berlebihan, nanti akan ditanya oleh Allah. Kan ayatnya sering kita baca, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kan kalau harta begitu ya, dapatnya ditanya, dihabisinnya pun ditanya. Dari mana kamu dapatkan harta itu? Dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Yang kedua ditanya lagi, kamu kemanakan harta yang diberikan itu, yang kamu dapatkan itu? Kamu gunakan untuk berbuat baik, berbuat taat, atau kamu habiskan sia-sia? Kan ditanya begitu. Tummalatus alunna yauma idzin 'anil na'im. Tapi bukan nggak boleh makan enak, bukan, tetap boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan. Iya, sekali-sekali mau boleh, pagi sekali, siang sekali gitu. Ya boleh makan enak, boleh. Cuma jangan sampai berlebihan. Dalam artian gimana? Kita makan enak, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita pada kelaparan, kita diem aja. Itu masalahnya gitu. Kadang-kadang kan begitu kita makan enak di restoran, foto-foto segala macam, kagak mikir pisan tuh adik kita, abang kita, empok kita, ponakan kita udah pada makan apa belum, kan nggak kepikiran pisan sama kita. Dikasih gambar doang. Ya kalau bisa mah ajak semua bareng-bareng gitu. Kalau bisa mah gitu. Begitu kita punya rencana mau makan ke restoran yang mewah, yang enak, teleponin abang kita, empok kita, adik-adik kita, teleponin, bang ikut nyok kita makan bareng begitu.
Apalagi emang dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau ingin hati kita menyatu itu kuncinya gampang. Sering satu kobokan bareng. Bukan kobokannya doang, bukan, artinya sering makan bareng sama keluarga gitu. Kalau pengen keluarga akur, sering makan bareng gitu. Ini mah kan yang sering terjadi. Kenapa jadinya pada sering ribut, sering berantem? Karena begitu, mentang-mentang dia kayaan, makan sekeluarga dia doang udah. Adenya kagak diajak, abang kagak diajak. Apalagi emang kan kita mah kalau yang rada susah, rada sensitif hatinya, abung-abung gitu. Abung-abung, gua orang susah kagak diajak pisan gitu. Hah? Kan begitu, kita pernah delete kan ya. Kuncinya tuh kalau pengen saudara pada akur, keluarga pada akur, sering-sering makan bareng. Makan bareng. Hah? Apaan? Iya, jangan ampe giliran pas lempengan susah mah bareng-bareng, tapi giliran seneng-seneng dewekan aja, itu jangan sampai begitu. Udah tuh. Itu yang kedua ya, wal qasdu fil fakri wal ghina. Lagi-lagi bukan berarti kita nggak boleh makan enak, bukan berarti kita nggak boleh punya motor cakep, punya mobil cakep, bukan berarti nggak boleh. Artinya jangan sampai berlebihan kita memikirin diri kita sendiri. Itu keluarga kita nggak kita pikirin, saudara kita nggak pikirin, tetangga kita pikirin itu. Jangan sampai berlebihan. Kita mah rumah kita kayak istana, mobil kita miliaran, ratusan juta, tapi saudara kita ada yang kelaparan malam-malam kan. Jangan sampai begitu. Wa radiya bidzalika, dan dia ridho dengan hal tersebut, dengan yang demikian itu. Jadi kalau yang kaya jangan berlebihan, yang fakir dia menerima dengan kondisi yang sedang dia alami, sambil ikhtiar tentunya, sambil usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. Bukan artian nerimain diem aja, ya udah emang lagi takdirnya miskin gitu, diem aja, kerja kagak mau, usaha kagak mau, salah lagi aja itu mah. Sambil ikhtiar, sambil usaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya, tapi nggak pernah ngeluh gitu. Ya usaha aja, meskipun belum dikasih kekayaan oleh Allah, tapi tetap dia usaha dan nggak ngeluh tentang kehidupan fakirnya yang sedang dia jalani. Yang kedua, tumben angin ada kenceng ya. Wal adlu fir ridho wal godobi, dan bersikap adil dalam keadaan senang dan marah. Bi ayyadhoba lillahi, itu lillahi ya. Kalau di kitab saya ada alifnya ini. Bi ayyadhoba lillahi wa yardho liridho. Apa nih? Ada juga. Itu lillahi itu. Dan bersikap adil dalam keadaan senang dan marah, dengan bahwa dia marah karena Allah dan dia senang karena ridhonya Allah. Udah tuh. Cinta karena Allah, marah pun, benci karena Allah. Senang sama seseorang karena Allah, marah pun karena Allah. Sikap adil dalam keadaan ridho dan marah. Udah tuh. Cukup ini, terusin. Adil dalam keadaan ridho dan marah artinya kan kadang-kadang begini nih. Ini kebanyakan terjadi sama orang tua. Ama anaknya yang nurut mah dikasih rada banyakan, ama anaknya yang kurang nurut dibaginya dikitan gitu. Padahal kalau harusnya
kita tetap bersikap adil, mau itu ama yang kita senengin atau ama yang kita marahin, tetap bersikap adil. Ya ini yang atuh ya anak saya, ono yang atuh ya anak saya. Jangan sampai karena ini marada nurutan kita bagi rada banyakan, ono orang kurang nurut rada bader ongkoh gitu, kita bagi dikitan. Itu namanya kurang adil, tidak adil dalam keadaan senang dan marah. Kudunya tetap, pokoknya yang rada nurut jatahnya 1000 meter, yang kurang nurut ya 1000 gitu. Masih ada apa enggak? Hah? Kalau ada. Ya anak yang patuh, yang rada nurut, ongkos sekolahnya ya 20. Yang kurang nurut, yang ongkos sekolahnya 20 gitu. Adil firridho wal ghadab gitu. Mau yang kita senengin atau yang kurang kita senengin, tetap kita bersikap adil. Jelas ya? Cukup udah? Ya? Cukup. Ya dah. Itu 3 hal yang membuat kita selamat. Yang pertama tadi rasa takut kepada Allah. Yang kedua sederhana dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga bersikap adil, baik dalam keadaan senang maupun keadaan marah, keadaan ridho maupun keadaan marah. Dah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.